Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan kelompok kami, yaitu tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal, yaitu sebagai stakeholder pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Adapun anggota kelompok 1, yang pertama saya sendiri Ayuida, yang kedua Ayu Indesari, yang ketiga Ayuni Riza Ariyanti, yang keempat Azlina Fauza, yang kelima Epi Purvitasari, yang keenam Fahrina Hikmah. Problematika penerapan kerangka UPD di lembaga formal. Nah, dalam pelaksanaannya di sekolah masih terdapat permasalahan yang muncul atau yang dialami guru sebagai pelaksana pembelajaran. Misalnya, kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UPD menyebabkan munculnya kesulitan dalam menerapkan UPD. Nah, selain itu, keterbatasan waktu kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UPD menjadi penyebab guru belum terampil dan sepenuhnya menerapkan kurikulum UPD dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, pada penerapan kerangka UPD ini banyak sekali hambatan yang dialami, apalagi pendekatan ini terbilang baru bagi pendidikan di Indonesia. Beberapa pihak yang mengalami problematika dalam penerapan UPD ini antara lain adalah yang pertama stakeholder, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga wakil kurikulum, yang keempat guru, dan selanjutnya adalah siswa. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Nah, stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Stakeholder primer pemerintahan. Pemerintahan diwakili oleh para pengawas, pemilik dinas pendidikan, wali kota, sampai Menteri Pendidikan Nasional. Pemerintahan juga selaku pembuat kebijakan juga harus bersinergi dengan stakeholder lain. Peran pembuat kebijakan yaitu pelayanan mediator antara aktor-aktor pendidikan lainnya, baik di tingkat daerah hingga pusat, yang dimana setiap kebijakan juga mereka putuskan diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder pendidikan lain serta mendukung kinerja antara stakeholder. Yang kedua, stakeholder sekunder, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, staf, administrasi, yayasan, dan komite sekolah. Seperti yang kita tahu, sekolah terdapat berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik. Kepala sekolah bertanggung jawab pada perkembangan prestasi peserta didiknya, suasana lingkungan kerja guru, dan karakter keseluruhan sekolah. Kepala sekolah juga memegang peranan penting, yaitu penghubung antara guru, orang tua, dan para stakeholder lainnya. Peserta didik di masa globalisasi semakin membuat mereka beragam dengan kehadiran teknologi berbagai tempat informasi mereka dari internet, media sosial, dan lain-lain. Guru sebagai elemen utama pendidikan semakin dituntut untuk beradaptasi dan bertanggung jawab atas hal-hal yang dialami peserta didik. Yang ketiga, stakeholder tersier atau masyarakat. Masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orang tua murid, pengamat, dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau bahan yang membutuhkan tenaga terdidik, toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyediaan alat pendidikan, dan lain-lainnya. Stakeholder pada awalnya digunakan dalam dunia usaha. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata, yaitu stake dan holder. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dari Muhaimin dan kawan-kawan tahun 2010. Jadi, stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, karena pada dasarnya stakeholder dalam pendidikan itu sendiri dibagi dalam 3 kategori utama. Muhammad Taulut 2018. Baiklah, selanjutnya adalah stakeholder dalam pendidikan. Stakeholder dalam pendidikan itu ada terbagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal itu adalah stakeholder atau pihak yang berada langsung dalam lembaga sekolah tersebut. Contohnya adalah guru, siswa,
orang tua, kepala sekolah, pegawai sekolah, komite, kepala desa, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lain. Sedangkan pihak-pihak eksternalnya yaitu pihak yang mendukung dari luar. Nah, contohnya adalah seperti badan akreditasi. Baiklah, selanjutnya merujuk pada suatu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada pasal 56 yang menjelaskan tentang stakeholder, yaitu masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak memiliki hubungan hierarkis. Yang terakhir, komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan juga dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka, alur dalam UBD yaitu backward design, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti dan asesmen, serta merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Merumuskan TP dan ATP dengan menggunakan CP sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik. UBD di Indonesia diadopsi dalam bentuk IKM. Implementasi kurikulum merdeka, penerapan atau implementasi UBD, seorang guru memiliki peran penting sebagai perancang atau penyusun kerangka rencana pembelajaran dengan menerapkan desain mundur. Penerapan backward design kurikulum merdeka sebagai berikut dalam profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan. Alur dalam UBD yaitu backward design, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti dan asesmen, serta merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Backward design merupakan sebuah pendekatan dalam perancangan kurikulum, mata pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada beberapa problematika stakeholder dalam penerapan UBD. Stakeholder yang pertama yaitu kementerian. Problematikanya yaitu sekolah kaku dengan kultur lama, kemudian terbatasnya kemampuan guru senior mengakses platform Merdeka Mengajar. Adapun solusi yaitu kementerian harus berusaha lebih untuk memotivasi sekolah. Kemudian, perlu sosialisasi serta pelatihan mengenai penggunaan platform tersebut. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan. Problemnya sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang dan tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kerangka UBD. Adapun solusinya, Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran. Kemudian, perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Kemudian yang ketiga, problematika dalam komite sekolah. Problemnya yaitu orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite. Solusinya perlu untuk memberikan waktu lebih untuk memahami dan mempelajari tentang kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum merdeka. Kemudian, masyarakat. Problematikanya belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan. UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia. Kemudian, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD. Adapun solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian diperlukannya waktu dan informasi yang lebih dalam untuk mengimplementasikannya. Kemudian perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.
Itu tadi penjelasan dari kelompok 1 tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.